Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Berikut kelompok kami yang terdiri dari 1. Syahid Ma'aruf Amir dengan NPM 2110303030. Yang kedua ada Handi Ihsan Janot dengan NPM 2110303026. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Wiwit Budiastuti dengan NPM 2140303106. Poin-poin pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama ada konsep belajar menurut psikologi humanistik, yang kedua ada pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar, yang ketiga pandangan Rogers terhadap belajar, yang keempat ada pandangan Klopp terhadap belajar. Bahan pembahasannya yaitu konsep Honey dan Mumford terhadap belajar, pandangan Habermas terhadap belajar. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori belajar menurut psikologi humanistik. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan sebuah istilah yang mempunyai makna yang banyak. Tentunya makna tersebut sesuai dengan pekerja masing-masing. Abraham Maslow merupakan sosok yang dikenal sebagai pelopor dalam aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia akan bisa bergerak dalam memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Salah satu teori Maslow yang terkenal yaitu hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut teori tersebut, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, akan rasa aman, rasa kasih sayang, rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, serta aktualisasi diri. Dari pernyataan tersebut, maka diketahui bahwa pendidikan humanistik harus mencakup kelima aspek tersebut. Teori belajar menurut psikologi humanistik ini bersifat lebih abstrak, sehingga lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Proses belajar menurut teori ini harus dimulai dan diperuntukkan kepada kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, inti dari teori ini merupakan suatu konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Selain itu, teori ini juga tentang proses belajar dengan bentuk yang paling ideal. Menurut pandangan humanistik, belajar dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik. Oleh karenanya, peserta didik menurut teori ini diharapkan mampu menemukan sendiri mengenai suatu hal tanpa diikuti dengan campur tangan berlebihan dari pendidik. Artinya, teori ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu untuk belajar. Teori ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, suatu kegiatan pembelajaran akan signifikan apabila kontennya berrelevansi kepada maksud tertentu oleh individu yang belajar. Yang ketiga, belajar merupakan aktivitas mengenai perubahan persepsi manusia. Yang kelima, tugas belajar yang mengancam diri akan lebih mudah ketika ancamannya relatif kecil. Selanjutnya, orang yang belajar memiliki cara belajar dengan ancaman yang rendah. Belajar akan bermakna apabila pelakunya mau memperhatikan secara langsung. Yang selanjutnya, keterlibatan orang yang belajar dalam suatu proses pembelajaran akan menjadikan proses belajar menjadi lancar dan mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Orang yang belajar perlu menumbuhkan rasa percaya diri guna menjadi pribadi yang mawas diri. Pembelajaran sosial merupakan belajar dari proses belajar. Pembelajaran humanistik ini memandang peserta didik sebagai suatu subjek yang bebas dan merdeka, sehingga dapat menentukan arah hidupnya sendiri. Dari pernyataan tersebut, maka diketahui seharusnya peserta didik diarahkan agar dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga orang lain. Pendidikan humanistik ini menekankan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah tentang menjalin komunikasi serta relasi personal antar pribadi dan antar pribadi kelompok di dalam suatu komunitas. Hal tersebut sejalan dengan
penuturan yang mengatakan bahwa konsep utama dari pemikiran pendidikan ini yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada pandangan Rogers terhadap belajar. Menurut pendapat Carl Rogers atau yang kita kenal Rogers adalah praktek pendidikan menitikberatkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. Untuk membimbing anak ke arah kebebasan dan kemerdekaan, mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dapat melakukan pilihan tentang apa yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai hasil belajar, kebebasan itu hanya dapat dipelajari dengan memberikan anak didik kebebasan sejak mulanya, sejauh ia dapat memikirnya sendiri. Hal ini dilakukan dalam konteks belajar. Kemudian pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar. Bloom dan David Caldwell adalah penganut aliran humanistik. Mereka lebih menekankan pada penguasaan individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan disebut taksonomi Bloom yang dirangkum dalam 3 kawasan. Secara praktis, taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Kawasan atau ranah dari taksonomi Bloom yaitu ranah kognitif, ini menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian ranah afektif menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, cara penyelesaian diri, dan lain-lain. Kemudian ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, berlari, dan lain-lain. Nah, ini merupakan dari taksonomi Bloom. Ini sebelah kiri taksonomi Bloom yang lama, kemudian yang sebelah kanan ini taksonomi Bloom yang revisi. Kemudian yaitu pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu yang pertama tahap pengalaman konkret, yang kedua tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga tahap konseptualisasi, dan yang keempat yaitu tahap eksperimentasi aktif. Ini merupakan bersumber dari Ninyoman 2018. Yang pertama tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal atau dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Namun, dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami mengapa peristiwa tersebut harus terjadi seperti itu. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap paling awal dalam proses belajar. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Pemahamannya terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Kemampuan inilah yang dialami seseorang pada tahap kedua dalam proses belajar. Tahap yang ketiga yaitu tahap konseptualisasi.
Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Tahap yang terakhir yaitu tahap eksperimentasi aktif. Tahap terakhir dari peristiwa belajar menurut Gold yaitu melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Berpikir edukatif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Ia tidak lagi mempertanyakan asal-usul teori atau suatu rumus, tetapi ia mampu menggunakan teori atau rumus-rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapinya yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Tahap-tahap belajar demikian dilukiskan oleh Kolb sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran orang yang belajar. Secara teoritis, tahap-tahap belajar tersebut memang dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, proses peralihan dari satu tahap ke tahap belajar di atasnya seringkali terjadi begitu saja sehingga sulit untuk ditentukan kapan terjadinya. Selanjutnya ada konsep Hani dan Malko terhadap belajar. Hani dan Malko mengilhami belajar dengan menggunakan pandangan Claude mengenai tahapan-tahapan belajar yang telah ditemukan sebelumnya. Hasil pengilhaman Hani dan Malko ini melahirkan penggolongan kepada para siswa. Setidaknya mereka membagi siswa menjadi 4 golongan atau tipe atau macam. Di antaranya, yang pertama ada siswa tipe aktivis. Siswa tipe ini merupakan mereka yang gemar untuk melibatkan diri serta berpartisipasi aktif dalam berbagai pengalaman baru. Oleh karenanya, siswa tipe ini cenderung berpikir terbuka sehingga mudah sekali diajak untuk berdialog. Selain itu, mereka juga sangat mudah dipercaya dan kurang skeptis terhadap sesuatu. Akibat kurang skeptis tersebut, mereka pun seringkali melakukan tindakan dengan pertimbangan yang mentah dan lebih banyak didorong oleh kesenangannya untuk melibatkan diri. Siswa tipe aktivis ini juga memiliki beberapa ciri-ciri lain, seperti memiliki sikap tidak sabar dan tidak tergesa-gesa, selalu bersemangat dan fleksibel, serta memiliki motivasi dan inisiatif yang kuat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada siswa tipe reflektor. Siswa tipe ini justru cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah. Oleh karenanya, siswa tipe ini memiliki pertimbangan secara penuh dan matang. Dalam mengambil sesuatu keputusan pun mereka cenderung konservatif, sehingga mereka sangat mempertimbangkan baik, buruk, untung, dan rugi dengan cermat dalam memutuskan sesuatu. Siswa tipe ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu mereka mampu berpikir secara kritis dan kreatif, mereka mampu belajar dan bekerja secara sistematik, dan mereka senantiasa memikirkan berbagai hal dengan teliti. Yang ketiga ada siswa tipe teoris. Siswa tipe ini umumnya sangat kritis, oleh karenanya mereka sering senang dengan kegiatan menganalisis, sehingga selalu mengedepankan berpikir secara rasional. Dalam menyampaikan pendapat, mereka pun harus berlandaskan kepada teori-teori yang ada, sehingga mereka tidak menyukai penilaian secara subjektif. Untuk pengambilan keputusan, mereka penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis, dan tidak setuju kepada hal-hal spekulatif. Siswa tipe ini juga memiliki beberapa ciri-ciri lain, seperti biasanya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Mereka senang bentuk hipotesis dan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan mereka kurang kreatif karena kurangnya stimulasi dari otak kiri. Yang terakhir ada siswa tipe pragmatis. Siswa ini menitik beratkan kepada aspek-aspek praktis dalam segala hal. Akibatnya mereka seringkali jarang bersikap tele-tele
dan membahas sesuatu hal. Siswa tipe ini juga memiliki beberapa ciri-ciri antara lain. Mereka kreatif dan inovatif, mereka mengutamakan penggunaan bukti secara nyata sehingga suka membuat perbandingan, dan mereka bersifat praktikal. Pembagian tipe siswa tadi juga melahirkan teori gaya belajar yang berbeda-beda pula. Gaya belajar pragmatis lebih cenderung menyukai pembelajaran yang berbasis kepada masalah, praktis, dan oportunis. Gaya belajar reflektor lebih menyukai pembelajaran melalui media cetak seperti buku, diskusi, saling berputar pendapat, dan menyukai kegiatan seminar atau penggalian informasi. Siswa dengan gaya belajar aktivis justru cenderung lebih melakukan pembelajaran yang melibatkan fakta, sedangkan pada gaya belajar teoris mereka lebih beranalogi. Berikutnya ada pandangan Habermas terhadap belajar. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Berikut tipe-tipe belajarnya. Yang pertama ada belajar teknis. Yang dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu alam atau sains amat dipentingkan dalam belajar teknis. Yang kedua, belajar praktis. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan. Yang terakhir ada belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai sesuatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Kami persilakan. Baik, yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ira Destiani, NPM 2120303036, izin bertanya. Tadi dijelaskan golongan siswa menurut Honey and Mumford ada 4. Apabila ada anak yang tidak masuk kepada 4 golongan tersebut, maka bagaimana cara kita mengetahui anak itu memiliki golongan siswa yang mana? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Ira atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Selanjutnya pada Mas Mikael, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Mikael Wijaya, NPM 2120303063. Izin bertanya, menurut teman-teman dan kelompok penyaji, pandangan belajar siapa yang dapat diterapkan pada pendidikan sekarang dan apa alasannya? Kemudian, bagaimana pendapat Anda terkait pendidikan yang menitik beratkan pada segi pengajaran bukan pada siswa yang belajar? Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya kami membuka satu pertanyaan lagi. Baik, kepada Mbak Kiki, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki Damayanti Mulyono, NPM 21203092. Saya izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan ada tipe-tipe belajar menurut kelompok penyaji dan teman-teman semua. Menurut kelompok penyaji dan teman-teman semua, tipe belajar apakah yang cocok dalam pembelajaran IPA SMP? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, dimohon untuk teman-teman izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin untuk menjawab dari pertanyaannya Mbak Ira. Tadi Mbak Ira bertanya apakah ada anak yang tidak termasuk ke dalam 4 golongan tersebut, lalu bagaimana cara pendidik untuk mengetahui golongan siswanya? Begini, menurut kami, sebenarnya setiap kelas ataupun rombel setidaknya terdapat beberapa macam golongan siswa seperti yang telah ditemukan oleh Hani dan Mahfud tadi. Hanya saja pendidik di sana harus lebih peka atau sensitif terhadap keberagaman golongan siswa tersebut. Nah, bagaimana cara guru untuk mengetahui golongan tersebut? Kami contohkan pada topik pembelajaran berenang. Tipe dan gaya belajar siswa di atas dapat dianalogikan dengan suatu kasus seperti pada topik berenang. Siswa aktivitis lebih memilih langsung terjun ke kolam renang karena mereka lebih menyukai belajar sambil memperhatikan. Berbeda dengan aktivis, siswa reflektor justru lebih memilih melihat orang lain terlebih dahulu, kemudian baru bisa memulai memahami metode berenang dan mempraktikannya. Artinya, siswa reflektor justru lebih menyukai kegiatan observasi secara langsung dan tidak tertutup. Namun, tidak menutup kemungkinan pula mereka beraktivitas melakukan kajian literatur atau perpustakaan. Untuk siswa teoris, mereka lebih memilih memahami teori berenang terlebih dahulu sebelum mempraktekannya. Sedangkan pada siswa pragmatis, mereka memiliki pikiran yang tajam, sehingga sebelum berenang mereka akan mempersiapkan segala kebutuhan yang menunjang untuk berenang, seperti menyiapkan pelampung, tabung oksigen, sepatu kata, dan lainnya. Begitu Mbak Ira. Apakah bisa menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Mas Mikael. Tadi bertanya tentang bagaimana pendapat teman-teman dan kelompok penyaji tentang pandangan belajar siapa yang dapat diterapkan pada pendidikan sekarang dan alasannya. Nah, juga pendapat kita tentang pendidikan yang menitikberatkan pada segi pengajaran bukan pada siswa yang belajar. Nah, menurut kelompok kami, pandangan belajar yang dapat diterapkan pada pendidikan saat ini yaitu pandangan Bloom dan Caldwell. Mengapa demikian? Nah, ini dikarenakan pandangan Bloom dan Caldwell menekankan pada penguasaan individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Nah, tujuan belajar ini disebut taksonomi Bloom ya. Nah, secara praktis, taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Kawasan atau ranah dari taksonomi Bloom yaitu ada 3, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana dalam masing-masing ranah ini terdapat tahapan-tahapan yang telah disusun sedemikian rupa yang pada tujuan akhirnya yaitu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Kemudian pendapat kami tentang pendidikan yang menitikberatkan pada segi pelajaran dan bukan pada siswa yang belajar
Ini menurut kami pendidikan tersebut kurang efektif ya. Nah, ketika guru yang lebih banyak aktif daripada siswanya, maka siswa ini mengalami perkembangan yang lambat. Nah, berbeda dengan pendidikan yang berpusat pada siswa, metode ini akan sangat berpengaruh positif terhadap siswa, di mana mereka akan lebih belajar banyak hal dan mereka akan mempunyai lebih banyak kemampuan atau skill. Begitu, Mas Mikael, apakah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Kiki. Pertanyaan dari Mbak Kiki tadi yaitu tipe-tipe belajar apa yang cocok untuk pembelajaran IPA SMP. Menurut kelompok kami, tipe pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran IPA SMP yaitu tipe pembelajaran teknis karena dalam tipe ini lebih mencakup pada sains atau lingkungan alam, yang dimana lingkungan alam sendiri yaitu lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dan dalam pembelajaran IPA mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu memahami alam sekitar. Inilah mengapa tipe teknis cocok untuk pembelajaran IPA SMP. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Kiki? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Baik, kami akan menyampaikan kesimpulan pada materi presentasi hari ini. Dari deskripsi yang dikemukakan pada pembahasan dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori belajar humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, dengan berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, lalu mengembangkan kemampuan tersebut. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Psikologi humanisme memberi perhatian atau guru sebagai fasilitator. Sekian presentasi dari kami.